Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah wa syukrulak madamatin na'ma'ulak. Al-adhan buli wal afulak. Hamdan tayyiban yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa nabiyyinal mujtaba ka'bati qussadina wa mablaghi ilmina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang sama-sama kami hormati para pendiri, penggagas, pengasuh, asatid dan ustadzat Pondok Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran. Yang kami banggakan teman-teman seperjuangan santri Bait Al-Quran angkatan ke-36 dan para jamaah dan hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, ada perbedaan besar antara orang-orang yang mengetahui bahwa madu itu manis dan orang-orang yang benar-benar mengecap manisnya madu. Begitu juga hidayah. Kita sebagai seorang muslim secara identitas mungkin kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun hidayah yang sejati, hidayah yang hakiki itu bukan hanya sekedar informasi. Ia adalah sebuah rasa, ia adalah sebuah bimbingan yang mengantarkan kita kepada manisnya ketaatan dan mengantarkan kita kepada kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan di siang hari ini kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, pada siang ini karena tadi kita sudah mendengarkan dua penjelasan dari teman kita, sekarang kita akan fokus pada kalimat hudan lil muttaqin. Nah, di dalam kalimat hudan lil muttaqin ada dua keyword penting. Yang pertama, huda, yang kedua, al-muttaqin. Oke, huda. Kata huda merupakan bentuk jamak atau plural noun dari kata hidayah, ya. Berarti di sini menjelaskan bahwa hidayah dalam Al-Qur'an dalam bentuk hidayah itu bukan hanya satu bentuk hidayah biasa, namun merupakan banyak atau berbagai hidayah. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang mengantarkan kita pada sebuah kebahagiaan. Al-Quran hadir itu bukan hanya untuk memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah atau hanya sebagai petunjuk jalan saja. Nah, Al-Quran itu hadir untuk menguatkan iman kita dan juga mengantarkan kita untuk benar-benar menuju sesuatu yang hakiki, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyword yang kedua adalah muttaqin. Al-muttaqin diambil dari kata al-ittiqa yang artinya menjaga diri dan menjauhkan dari segala sesuatu yang buruk. Imam Samarqandi menjelaskan bahwa penyandaran kata huda secara khusus kepada al-muttaqin di sini adalah menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu merupakan bentuk pemuliaan. Karena pada hakikatnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang siap mendapatkan petunjuk tersebut dan bisa mengamalkannya pada kehidupannya sehari-hari. Dalam kaitan ini terdapat beberapa unsur penting di mana Allah berperan sebagai Al-Hadi yang memberi petunjuk dan kita manusia sebagai Al-Mahdi yaitu yang mendapatkan petunjuk untuk mencapai sebuah goyah atau tujuan. Nah, lebih dari itu, Profesor Quraisy Shihab atau Abi Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwasanya
takwa itu bukan hanya identitas, tapi takwa itu adalah upaya untuk kita menghindari kekufuran dengan beriman, menghindari segala larangan Allah dengan melakukan perintahnya, dan pada akhirnya yaitu proses tazkiyah nafas atau penyucian jiwa dari segala hal macam distraksi yang dapat melalaikan fokus kita terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwasanya hidayah itu bersifat dinamis. Ia memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut hidayah dalalah atau hidayah yang bersifat umum dan diberikan kepada seluruh manusia berupa akal dan fitrah untuk menunjukkannya kepada kebenaran. Sedangkan hidayah yang kedua adalah hidayah ma'unah, yaitu hidayah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang bertakwa untuk menguatkan hati dan meneguhkan iman menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya akan membawa atau akan mengantarkan seseorang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari sini muncul sebuah pertanyaan. Jika Al-Quran benar-benar petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lalu mengapa di dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan, kan jadi gini, tadi semua orang yang bertakwa itu udah dapat hidayah, orang yang mukmin itu dapat hidayah. Lalu mengapa harus menyandarkan kata huda secara khusus kepada orang-orang yang bertakwa? Jawabannya adalah karena hidayah itu bersifat dinamis. Jadi bisa terus diupdate dan diupgrade gitu. Jadi ia bukan sesuatu yang praktis dan teks sekali jadi gitu. Nah, jadi dia itu adalah sesuatu yang bisa diupgrade dan diupdate. Orang yang bertakwa memang sudah berada di jalan yang benar. Namun Al-Quran itu datang untuk menambah, menguatkan, dan menetapkan petunjuk tersebut agar langkah orang-orang yang bertakwa tadi itu tidak goyah dalam menghadapi segala macam persoalan yang baru yang akan dia hadapi. Oke, dalam upaya untuk mencapai al-goyah tadi, tujuan, kita harus menyadari bahwasanya tujuan yang hakiki itu tidak hanya ditentukan dari hawa nafsu atau kemauan manusia, tetapi al-ghayah atau tujuan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah Allah tetapkan. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda," bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar. Berarti al-ghayah atau tujuan yang sebenar-benarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim secara identitas itu tidak cukup. Kayak kita ngaku oke, kita muslim, tapi apakah itu cukup? Tidak, tentu tidak cukup. Karena apa? Karena kita butuh untuk selalu meningkatkan derajat kita sebagai muslim untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Siroj, bahwa semisal ada laki-laki yang sedang jatuh hati gitu ya, dan dia ingin menuju ke Jogja, tapi ternyata di tengah jalan dia lupa nih map, misalnya HP-nya tuh lowbat gitu kan ya, terus akhirnya dia nggak bisa buka Google Maps, nyasar lah tuh tadi. Nah, tadi nyasar kan ya, nah nyasarnya kemana? Ya bisa ke Banyuwangi, bisa ke Papua mungkin ya, atau ke yang lainnya ya. Nah, begitu juga hidup teman-teman. Mungkin kita ngerasa nih kita udah ada di jalannya, di track yang benar. Dan tiba-tiba kalau misalnya di tengah jalan kita dapat godaan, kita dapat musibah. Nah, kalau kita nggak terus upgrade dan update ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah, bisa saja kita tersesat. Gitu teman-teman. Jadi intinya apa? Intinya kita harus selalu update dan upgrade
Apa? Hidayah kita, maksudnya upgrade dan update selalu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana caranya? Cara update dan upgrade-nya itu gimana, teman-teman? Nah, caranya itu ada di ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, jadi di sini ada dua langkah praktis insya Allah yang sama-sama kita akan jalani untuk update terus keimanan kita. Yang pertama adalah dengan menguatkan iman, yaitu menguatkan iman dengan mengamalkan amalan-amalan soleh. Salah satunya adalah mendirikan sholat. Karena apa? Karena iman tanpa amal itu lemah. Amal tanpa iman itu kosong. Jadi iman dan amal itu harus berjalan selaras dalam kehidupan sehari-hari kita. Langkah yang kedua adalah dengan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas. Karena menjadi orang yang bertakwa itu berarti kita harus selalu haus akan bertambahnya keimanan dan penambahan hidayah untuk mempersiapkan diri kita menuju kepada al-ghayah tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya dengan menghindari kekufuran, menghindari larangan-larangan Allah, dan yang paling utama adalah menjaga hati agar selalu berada pada koridornya dan tidak terdistraksi dengan segala hal-hal yang ada di dunia ini. Seperti itu. Dengan demikian teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa hidayah itu bersifat dinamis, bukan praktis dan sekali jadi, tapi dia bisa selalu diupdate dan di-upgrade. Maka mari sama-sama kita terus memperbaiki diri agar selalu menjadi pribadi yang haus akan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan senantiasa mendapatkan hidayah ma'unah dan keteguhan dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.